Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratyadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai operator logika dan operasi bitwise. Jadi pertama kita akan membahas tentang operator logika, kemudian kita akan membahas mengenai operasi bitwise. Oke, pertama operator logika. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, baik C, Java, Perl, PHP, atau bahasa pemrograman apapun, dikenal yang namanya operator logika. Di Python, operator logika itu ada 3. Ya, ini operator AND, operator OR, dan operator NOT. Kalau Anda pernah belajar matematika dan himpunan, atau logika matematika, saya yakin Anda familiar dengan ini. Oke, jadi AND ini adalah operasi bilangan biner. Bilangan biner, saya yakin Anda sudah kenal ya. Bilangan biner itu bilangan yang digitnya hanya mengenal angka 1 dan 0 saja. Jadi yang namanya komputer secara hardware, secara elektronik hardware, dia hanya memproses sinyal hidup atau mati, nyala, mati, gelap, terang. Simbolnya 1 dan 0. Jadi 1 itu bisa berarti true dan 0 bisa berarti false. Entah hidup, entah mati. Bisa true, bisa false, bisa benar, bisa salah. Oke, paham ya? Oke. Jadi logika AND itu begini. Kalau 1 and 1 atau 1 dan 1 hasilnya pasti 1. Jadi true dan true, benar dan benar, hasilnya pasti benar. Tapi kalau salah satunya adalah false, seperti ini, 1 dan 0 atau 0 dan 1 ini hasilnya pasti false. Apalagi kalau dua-duanya false, dua-duanya mati. Kalau sinyalnya salah satunya mati dan salah satunya lagi mati, berarti sinyalnya juga off alias mati. Jadi 0 dan 0 hasilnya adalah 0. Gampang ya. Kemudian kalau OR, OR ini apabila salah satunya atau dua-duanya atau semua operannya bernilai true, bernilai 1, maka hasilnya pasti 1. Seperti di sini. 1 OR 1 hasilnya adalah 1. 1 OR 0 hasilnya 1. Sama dengan 0 OR 1 hasilnya adalah 1. Tapi kalau dua-duanya 0, dua-duanya sinyalnya mati seperti 0 OR 0, maka hasilnya adalah 0. Itu paham ya? Pasti paham, gampang sekali. Mungkin di sekolah Anda sudah pernah belajar seperti ini. Nah, kalau not ini cuma membalikan saja. Jika tidak 1, ya hasilnya 0. Jika hasilnya tidak benar, tidak salah, jika nilainya tidak salah, maka hasilnya adalah benar gitu. Ini cuma membalik saja yang bagian not ini. Paham ya? Jadi keyword AND, OR, dan NOT ini ada di dalam keyword Python. Nah ini AND, terus NOT, dan OR ini ada di dalam Python. Makanya kita bisa praktek menggunakan keyword tersebut. Nah contohnya gini. Saya buat sebuah program baru namanya logika.py. Kemudian save. Oke. Kemudian misalnya saya punya variabel A. Nilainya true. Nah, A ini kita bisa langsung isikan dengan nilai true. Nah, kemudian B-nya juga. B-nya kita isikan nilai true juga. Kemudian C, isinya adalah hasil dari A and B. Kalau kita cetak hasil dari C, true and true, hasilnya adalah true. Itu gampang ya. Nah, gimana kalau salah satunya false? Kalau salah satunya false, tentunya kalau kita jalankan pasti false, karena seperti tabelnya tadi, kalau true and false hasilnya adalah false, hasilnya adalah 0. Itu gampang ya. Kita bisa lakukan hal sama dengan OR. Nah, ya, true or false, hasilnya apa? Kalau dijalankan hasilnya adalah true gitu. Nah, seperti tabelnya, true or false hasilnya adalah true.
gitu. Kemudian misalnya dua-duanya true. Kalau dua-duanya true, true or true berarti hasilnya tetap true. Kalau dua-duanya false, false or false pasti hasilnya false gitu. Oke, gampang ya, silakan Anda coba-coba sendiri. Nah, kalau di bagian not ini tidak artinya. Pasti tahu artinya tidak. Jadi kita bisa membalikan nilainya, print not C. Nah, kalau kita jalankan, lihat di baris pertama dia true. Karena hasil true or true pasti true. Tapi karena di baris kedua saya not true, C-nya saya balik jadi not, jadi not yang tadinya true jadi not true, maka hasilnya adalah false. Gampang ya? Gampang sekali, sangat mudah. Oke, kalau Anda sudah paham dan merasa mudah dalam hal ini, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni operasi bitwise. Apa itu operasi bitwise? Jadi gini, di dalam Python dikenal 6 operasi bitwise. Bitwise adalah sebuah operasi untuk manipulasi nilai biner dari sebuah variabel. Kita kenal variabel. Variabel misalnya ada variabel A yang nilainya 10, misalnya angka 10, maka nilai biner dari angka 10 itu bisa kita manipulasi dengan operator logika seperti ini. Itu disebut dengan operasi bitwise, karena tujuan operasi bitwise ini adalah memanipulasi nilai biner dari sebuah variabel. Nah, di sini ada 6 operasi. Pertama, AND, operasi dan. Operasi AND ini menggunakan tanda dan, simbol dan ini yang shift 7 di keyboard. Kemudian operasi OR. Operasi OR ini menggunakan simbol pipe, ini shift backslash kalau di keyboard. Kemudian operasi exclusive OR. Exclusive OR ini menggunakan simbol caret atau shift 6 di keyboardnya. Ada yang tahu operasi exclusive OR seperti apa? Kalau ada yang belum tahu, gini. Exclusive OR itu apabila semua operan yang dibandingkan ini nilainya true semua dan hasilnya pasti true, maka dia akan membalik nilainya menjadi false. Salah warna. Oke. Dia akan membalik nilainya menjadi false, jadi 0. Tapi kalau salah satunya ada 0 dan ada satunya, maka nilainya akan tetap 1 or 0 adalah 1, begitu juga 0 or 1 adalah 1. Dan apabila kalau semuanya adalah 1 nilainya atau semua nilainya adalah 0 yang dibandingkan adalah 0, maka hasilnya akan dijadikan 0. Itu sebabnya disebut dengan exclusive OR, sangat eksklusif. Hanya menjadikan 0 kalau semua nilai operannya itu adalah 1. Maka dibalik, yang tadinya hasilnya sebenarnya 1 dijadikan 0. Begitu juga dengan operasi 0 or 0. 0 or 0 hasilnya adalah 0. Maka dia akan dijadikan tetap menjadi 0 juga. Seperti ini. Gitu. Paham ya? Itu exclusive OR. Oke, kembali ke tabelnya. Lalu ada binary ones complement. Binary ones complement ini adalah menjadikan nilai biner dari variabel itu menjadi bilangan negatif. Nanti kita akan praktek. Lalu ada binary left shift dan binary right shift. Artinya menggeser ke kiri bilangan biner sebanyak yang kita mau. Sama ini, menggeser ke kanan bilangan biner sebanyak yang kita mau. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Pertama, AND. Oke, kita bahas dulu. Misalnya saya punya variabel A, nilainya 5. Kemudian B, nilainya 4. Oke. Kemudian saya tampilkan dulu deh nilainya. Biar jelas, print A sama dengan A. Kemudian
bilangan biner dari A kemudian B adalah B. Ini kemudian binary B. Oke, mungkin Anda bertanya, apa maksud dari bin dalam kurung A dan bin dalam kurung B? Jadi, bin ini, bin kurung buka dan kurung tutup, ini adalah sebuah fungsi bawaan dari Python untuk mengkonversi sebuah nilai dari variabel menjadi bilangan biner. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain lebih mendalam mengenai konversi bilangan. Ini fungsi bawaan, di sini contoh aja fungsi bawaan dari Python untuk menampilkan bilangan biner dari sebuah variabel. Caranya seperti ini. Bin kurung buka kurung tutup, di dalamnya adalah nilai variabel yang nilainya mau kita konversikan ke dalam bentuk bilangan biner. Oke, sekarang kita jalankan. Hasilnya adalah, nah ini, nilai A adalah 5. Secara desimal nilainya 5. Secara biner adalah 101. 0B, jangan bingung ya, 0B ini hanyalah simbol untuk menandakan bahwa bilangan 101 ini adalah bilangan biner. Nah, sekarang yang nilai B, ini nilainya desimal 4. Kemudian nilai bilangan binernya adalah 100. Kalau kita buka kalkulator, nah ini kita ubah dulu ke programmer. Oke. Nilai 5 desimal 5. Nilai binernya adalah 101. Sama kan? 101. Kemudian nilai desimal 4. Nah, lihat, nilai binernya adalah 100. Lihat nih, 100. Itu. Paham ya? Mengenai sistem bilangan biner, saya yakin Anda sudah paham. Oke, sekarang kita kembali ke operasinya, operasi AND, operasi AND dan. Caranya gini, saya buat dulu variabel C sama dengan 0, saya kosongkan dulu variabelnya. Kemudian C sama dengan A dan B. Kita bandingkan operator A and B menggunakan tanda simbol dan. Kemudian kita tampilkan hasilnya, print hasil operasi AND adalah C. Kemudian nilai bilangan binernya adalah bilangan biner dari C. Ini keyboard saya mulai ngadat. Oke. Coba kita tampilkan hasilnya. Nah, hasil operasi AND adalah 4. Ini saya mundurin biar agak rapih. Oke, lihat. Hasil operasi AND A and B adalah 4. Secara desimal adalah 4. Sedangkan bilangan biner dari 4 adalah 100. Sama ya. Oke, tapi kita bahas dulu deh. Kenapa bisa seperti ini? Jadi gini. Bilangan 5, desimal 5, binernya adalah 101. Bilangan biner dari 4 adalah 100. Lalu kita jalankan operasi AND. Caranya seperti ini. Seperti kita melakukan penjumlahan pada bilangan desimal. 1 and 0 hasilnya 1. Kemudian 0 and 0 hasilnya 0. 1 and 1 hasilnya adalah 1. Itu sebabnya hasilnya adalah 101. 0 ini ya, salah. 1 and 0 adalah 0, 0 and 0 adalah 0, 1 and 1 adalah 1. Itu sebabnya hasilnya 100 seperti ini.
Oke, coba kita ganti deh. Ini jadi 7 deh misalnya. Kalau kita jalankan kembali, hasilnya sama. Nah, ini ganti jadi 5. Tetap sama. Saya pengen hasil yang berbeda. Misalnya 8 deh. A-nya 8, B-nya 5. Coba jalankan lagi. Oh, B 0. Hehehe, jadi aneh. Ya, intinya begitu. Ini saya ganti lagi. Ini ganti jadi 6 aja. Oke, gini aja deh. A-nya 12, B-nya 6. Ya, A-nya 12, B-nya 6. Kalau kita lihat bilangan biner dari 12 adalah 1100. Sedangkan bilangan biner dari 6 adalah 0110. Kita lakukan operasi AND. Operasi AND ya. Ini tetap saya tulis ya, nolnya di depan ini, yang B ini yang 110. Nah, ini tetap saya tulis nolnya biar memudahkan tampilan. Oke, 0 and 0 hasilnya 0. 1 and 0 hasilnya 0. 1 and 1 hasilnya 1. 1 and 0 hasilnya adalah 0. Itu sebabnya hasilnya di sini adalah 100. Sama di sini 100, 0100. Kenapa 0 yang nggak tampil ya? Kalau dalam menampilkan bilangan biner di Python itu kalau awalnya 0 itu nggak ditampilkan nolnya. Jadi yang namanya bilangan biner itu dimulai dari angka 1, tidak dimulai dari angka 0. Jadi Python lagi. Yang namanya bilangan biner tidak seperti bilangan bulat biasa yang diawali dari 0 tengah-tengahnya, tapi dia dimulai dari 1. Kalau nolnya itu min 1. Nanti kita bahas itu. Oke, paham ya tentang AND, AND. Nah, gimana kalau OR? Kalau OR itu simbolnya apa tadi? Pipe. Nah, ini pipe ya. Oke, kita ganti dengan pipe. Pipe itu shift backslash. Nah, kita ganti di sini operasi OR. Hasilnya adalah, nah ini hasil adalah 1110. Coba kita analisa lagi. Nah, ini kita OR. Nah, ini kita analisa. 0 OR 0 adalah 0. 1 OR 0 adalah 1. 1 OR 1 adalah 1. 1 OR 0 adalah 1. Sehingga hasilnya 1, 1, 1, 0. Sama kan? Nah, 1, 1, 1, 0. Gitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, itu tadi OR. Sekarang eksklusif OR. Agak beda dengan OR biasa ya, tadi sudah dijelaskan. Oke, kita ganti dengan eksklusif OR. Itu tandanya pakai tanda caret atau shift 6. Nah, dengan XOR. Kemudian kita jalankan, hasilnya adalah 1010. Kita bahas lagi operasi XOR, eksklusif OR. 0 eksklusif OR 0 adalah 0. 1 0 eksklusif OR 1 adalah 1. 1 eksklusif OR 1 hasilnya 0. Kalau 1 eksklusif OR 0 hasilnya adalah 1. Makanya hasilnya 1010. Sama kan? 1010. Gampang ya? Gampang dong. Oke, sekarang binary ones complement. Nah, ini harus agak jeli sedikit nih. Yang dimaksud dengan binary ones complement itu adalah operasi menjadikan nilai biner yang tadinya positif menjadi bilangan biner negatif. Contoh begini. Ini deh. Ini saya hapus B-nya. Terus bagian ini saya hapus juga. Ini variabel B tidak kita perlukan lagi. Variabel C juga tidak diperlukan lagi. Kemudian oh ya, C tetap. C sama dengan 0 tetap. C sama dengan oke. Simbol untuk melakukan binary ones complement adalah tanda tilde.
Ini artinya menjadikan nilai biner dari sebuah variabel menjadi nilai bilangan biner negatif. Oke, misalnya bilangan binernya saya ganti jadi 3 deh. Oke ya. Kemudian A-nya saya kasih C sama dengan tilde A. Artinya variabel A ini nilai binernya akan dijadikan nilai bilangan biner negatif. Hasil komplement dari variabel C adalah, nah coba kita jalankan. Oke, perhatikan. Nilai A adalah 3 desimal, binernya adalah 11. Hasil dari komplementnya adalah minus 4 secara desimal. Dan bilangan binernya adalah minus 100. Kenapa minus 100? Mungkin Anda bertanya-tanya, kan operasinya adalah menjadikan bilangan binernya itu menjadi bilangan biner negatif. Kita lihat bilangan biner negatifnya adalah 11. Kalau bilangan biner negatif 11, berarti dia kan cuma nambahin simbol minus doang ya, jadi minus 11. Tapi kenapa di sini jadi minus 100, bukan minus 11? Nah, begini. Saya jelaskan dulu. Oke, perhatikan tabel ini. Ini adalah tabel bilangan. Atas ini adalah bilangan biner, yang di bawah adalah bilangan desimal. Di dalam bilangan biner tidak seperti bilangan bulat, tidak seperti bilangan bulat desimal. Kalau bilangan bulat desimal kita kenal yang namanya angka 0 yang menjadi pusat, menjadi tengah-tengahnya. Sehingga kalau di deret sebelah kanan maka ada bilangan positif, di deret sebelah kirinya adalah bilangan negatif. Tapi kalau di dalam bilangan biner tidak kenal angka 0 yang di awalnya. Karena bilangan biner tidak diawali dengan angka 0, tapi diawali dengan angka 1. Gitu. Jadi pengganti angka 0-nya itu adalah angka minus, yakni minus 1. Nah ini seperti ini, bilangan biner ini minus 1. Anggap aja ini adalah pengganti bilangan 0-nya. Coba perhatikan lagi ya. A sama dengan 3 desimal. Bilangan binernya adalah 11. Positif ya, bilangan positif 11. Bilangan positif 11 yang bilangan desimalnya 3 ini. Nah, perhatikan, karena pusatnya ini, nolnya ini jadi adalah minus 1, berarti pasangan ini kebalikannya dari 11 ini adalah minus 100. Kita lihat di sini deh. 1, bilangan biner positif 1, pasangannya adalah minus 10. Kalau positif bilangan biner positif 10, pasangannya menjadi minus 11. Begitu juga yang 11 positif, pasangannya adalah minus 100. Begitu. Ya, seperti inilah ini panduan singkatnya aja ya. Ini anggap aja minus 1 ini adalah angka 0-nya atau pusatnya atau tengah-tengahnya gitu ya. Ya ini trik singkatnya aja supaya Anda nggak bingung. Itu sebabnya kenapa hasil bilangan binernya dari hasil bilangan biner dari 11 ini adalah minus 100, bukan minus 11. Sehingga kalau minus 00, bilangan desimalnya adalah minus 4. Nah, makanya hasilnya di sini adalah minus 4. Begitu. Gimana? Paham ya? Paham dong. Jadi Anda ngerti nih tentang sistem bilangan biner yang negatifnya seperti apa. Saya juga dulu nggak nyangka bilangan biner itu punya negatif. Ternyata bisa punya juga. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang binary left shift dan binary right shift. Ini bedanya cuma geser kiri, geser kanan. Seperti apa? Geser kiri dan geser kanan. Oke, misalnya gini, saya punya sebuah bilangan, misalnya A ini nilainya 42 misalnya ya. Kemudian 42 ini saya mau jalankan operasi geser ke kiri. Binary shift left, operatornya menggunakan tanda lebih kecil 2 kali. Kalau right shift atau geser kanan, operatornya menggunakan lebih besar 2 kali seperti ini. Contohnya gini, variabel A ini mau saya geser ke kiri 2 kali. Jadi A
kemudian lebih kecil 2 kali, terus jumlah yang mau digeser berapa kali. Misalnya gini, A, ini saya mau geser ke kiri sebanyak 2 kali. Kalau angka desimal 42 itu kalau dijadiin biner adalah 10, 11. Nah ini 10, 10, 10. Depannya 00 tetap ya. Oke. Sehingga kalau saya geser ke kiri, hasilnya adalah geser ke kiri sebanyak 2 karakter. Hasilnya adalah 10, 10, 10, 0. Kenapa begini? Nah gini, biar gampang pahamnya, kita perhatikan kalkulator deh. Oke, saya pindah ke biner. Kalau kita ngetik angka di kalkulator, pasti tampilannya itu selalu rata di kanan ya, rata kanan. Misalnya, jangankan biner, desimal. Misalnya saya ketik angka 24. 2, 4, terus 0, kemudian 4. Nah ini pasti dia ngegeser ke sebelah kiri. Itu udah pasti, dia akan menggeser ke sebelah kiri. Gitu. Begitu juga bilangan biner. Kalau saya ketik angka 1, kemudian angka 0, kemudian 1 lagi, dia akan menggeser ke sebelah kiri. Nah, setiap kali mengetikkan sebuah angka di keyboard, nah itu pasti tergeser angkanya. Pasti. Nah, yang dimaksud dengan geser ini adalah seperti ini. Oke, kita lihat ya, 10, 10, 10. Secara biner nilainya adalah 10, 10, 10. Kalau kita ngetik angka di kalkulator, dia pasti geser ke kiri setiap kali ngetik sebuah angka. Nah, di sini operasinya adalah operasi geser kiri sebanyak 2 karakter. Maka nilai 10, 10, 10 ini akan digeser ke kiri sebanyak 2 karakter. Kalau digeser ke kiri diisi dengan karakter apa? Yakni dengan karakter 0. 0, 0. Itu sebabnya hasilnya di sini 10, 10, 1, 0, 0. Sama kan? 10, 10, 1, 0. Nah, itu yang disebut dengan operasi geser ke kiri sebanyak 2 karakter. Kalau 3 karakter hasilnya gimana? 3 karakter ya nambah doang, nolnya jadi nambah. Nah, nambah 1 gitu. Kalau gesernya cuma 1, ya cuma nambah 1 doang nolnya gitu. Nah, ini 10, 10. Kalau geser misalnya angkanya tadi 10, 10, 10. Kita geser berapa kali? 1 kali. Kalau geser 1 kali tinggal ketik angka 0 aja. Geser deh dia ke kiri sebanyak 1 kali. Gitu. Jadi 10, 0, 10, 10, 0. Sama kan? Sama dong. Paham kan? Paham dong. Gampang kok ini. Oke, itu kalau geser ke kiri. Nah, gimana kalau kita geser ke kanan? Geser ke kanannya gampang, ganti doang ininya. Sebanyak misalnya 2 kali pergeseran. Hasilnya apa? Hasilnya nah seperti ini, dan hasil desimalnya, nilai desimalnya pasti berubah juga. Kita lihat di sini. Karakternya 10, 10, 10. Digeser ke kanan, kalau digeser ke kanan, kalau di kalkulator artinya dia jadi menghapus. Jadi dipotong nih, 10 ini dipotong. Yang di sebelah kanan ini. Jadi ya tinggal backspace saja. Nah, backspace sebanyak 2 kali. Jadi kepotong 2. Jadi hasilnya 10, 10 secara bilangan biner. Secara desimal 1010 adalah 10. Begitu. Gampang nggak? Gampang dong, mudah sekali. Sangat mudah. Oke? Kalau mau lebih paham, lebih mudah, silakan Anda praktek, silakan Anda coba-coba. Jadi Anda lebih paham dan lebih mahir dalam operasi bitwise. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah membahas operator logika dan operasi bitwise. Mana pulpennya? Oke, kita sudah membahas mengenai operator logika dalam Python.
Kemudian kita sudah belajar tentang operasi bitwise. Ada 6 operasi bitwise ya di dalam Python, adalah AND, OR, exclusive OR, binary ones complement, geser ke kiri sama geser ke kanan. Oke? Oke, kalau Anda sudah paham, berarti dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.